Terus gimana Pak? Dengan hukum Pak? Nanti hasilnya kok di TV, ya orang-orang samakan sama nonton TV. Imam Abu Hanifah memiliki nama asli Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Beliau berasal dari keluarga keturunan Persia, bukan orang Arab. Beliau lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi. Kakek beliau Al-Marsabin sebelumnya memeluk Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian berhijrah ke negeri Irak dan menetap untuk tinggal di kota Kufah. Imam Abu Hanifah lahir dan dibesarkan di keluarga soleh dan kaya raya. Ayah beliau Sabit bin Al-Marzuban adalah seorang pebisnis sukses di kota Kufah. Sebagaimana ayahnya, Imam Abu Hanifah juga merupakan seorang pebisnis sukses. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan oleh Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, beliau tetap menjalankan bisnisnya, yaitu menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil belajar ilmu agama. Sedari kecil, Imam Abu Hanifah sudah menghafal Al-Quran. Ketika masa remaja, beliau mulai tekun menuntut ilmu agama dari para ulama terkemuka di kota Kufah. Beliau sempat bertemu dengan 9 atau 10 orang sahabat Rasulullah SAW, diantaranya Anas bin Malik, Sal bin Sa'ed, Jabir bin Abdullah, dan para sahabat lainnya. Di usia 16 tahun, beliau pergi dari Kufah menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Pada perjalanan tersebut, Imam Abu Hanifah menimba ilmu kepada seorang tokoh tabi'in, yaitu Atta bin Abi Robah, yang merupakan salah satu ulama terbaik di kota Makkah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru, di antaranya 7 orang dari kalangan sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan selebihnya berasal dari kalangan tabi'ain. Jumlah guru beliau yang demikian banyaknya dikarenakan perjalanan yang telah banyak ia tempuh dan perkunjungan beliau ke berbagai kota demi menuntut dan menimba ilmu agama. Beliau menunaikan ibadah haji sebanyak 55 kali. Ketika musim haji tiba, para ulama berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan haji sekaligus berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. Salah satu pengaruh besar Imam Abu Hanifah di mata para ulama besar lainnya adalah ia menciptakan suatu metode ijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan ke dalam suatu forum. Kemudian ia menyampaikan pendapatnya tersebut beserta argumentasinya. Beliau akan membela pendapatnya tersebut dengan menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan logika pemikirannya. Diskusi bisa berlangsung seharian dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Metode yang diciptakan oleh beliau ini dikenal karena sangat mengedepankan penalaran akal dan logika. Karena inilah beliau dikenal dengan julukan Awimam Alu Akha, yang artinya pemimpin para ahli logika. Metode ini juga sangat efektif untuk merangsang logika murid-murid beliau sehingga mereka terbiasa berijtihad. Mereka juga melihat betapa cerdasnya Imam Abu Hanifah dan keutamaan ilmu beliau. Dari majelis-majelis ilmu beliau, lahirlah ulama besar lainnya seperti Abu Yusuf, Muhammad, Aziz Saibani, Az-Zafar, dan para ulama besar lainnya. Dan pada akhirnya majelis beliau menjadi sebuah metode dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan mazhab Hanafi, dan menciptakan sebuah kitab yang istimewa Al-Fiqh Al-Akbar. Imam Abu Hanifah pernah beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan pemerintahan, yaitu menjadi hakim di kota Kufah, namun beliau selalu menolaknya. Hal inilah di antara penyebab dan alasan beliau dipenjara oleh otoritas Umayyah dan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi di kota Baghdad, Irak. Imam Ibnu Katsir berkata, ada 6 kelompok besar penduduk Baghdad mensolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu disebabkan banyaknya orang yang ingin mensyalotkan jenazah beliau. Meskipun beliau telah wafat, pengaruh dan mazhab fikihnya masih tetap menerangi peradaban dunia dan generasi umat Islam selanjutnya sampai saat ini. Mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi di beberapa kerajaan Islam dunia,
seperti Daulah Abbasiyah, Mughal dan Turki Utsmaniyah, saat ini mazhab Hanafi menjadi mayoritas di beberapa negara muslim dunia, terutama di negara Turki, Suriah, Irak, Mesir, dan juga India. Wallahu alam bizawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Yang benar hanya milik Allah, dan segala bentuk kekhilafan dari diri saya pribadi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.